Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Narasi Misteri. Mencari penumpang di jam 2 dini hari di tengah guyuran gerimis tentu sudah menjadi makanan sehari-hari bagi seorang sopir taksi. Namun apa jadinya jika satu-satunya penumpang yang naik ternyata membawa aroma bunga melati yang sangat menyengat dan menghilang begitu saja tanpa suara pintu terbuka. Sebuah perjalanan yang sunyi mendadak berubah menjadi kengerian saat sang sopir perlahan menyadari siapa sebenarnya sosok wanita berkaos merah yang baru saja ia antar. Ada tragedi masa lalu yang kelam di balik hilangnya penumpang tersebut tepat di depan pagar rumahnya. Sebelum kita mengungkap rahasia di balik kisah ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Langsung saja, mari kita masuk ke ceritanya. Gerimis turun merintik pelan membasahi jalanan aspal ibu kota. Pembersih kaca mobil bergerak ke kanan dan kiri, menyapu titik-titik air hujan di kaca depan. Yoyo menghela nafas panjang sambil melihat ke arah jam digital kecil di atas penunjuk kecepatan taksinya. Angka di layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Yoyo memelajukan taksinya dengan sangat pelan di sekitar area pusat perbelanjaan Mangga 2. Suasana Jakarta terasa sepi dan mencekam akhir-akhir ini. Tragedi kerusuhan besar yang terjadi 1 bulan lalu rupanya membuat warga masih merasa was-was. Jarang sekali ada orang yang berani keluar rumah sampai larut, apalagi berkeliaran di jalan raya pada jam 2 pagi seperti sekarang. Yuk, posisi di mana sekarang? Mau balik ke garasi jam berapa? Suara serak tiba-tiba terdengar dari radio komunikasi di dekat setir mobilnya. Itu suara Tarjo, teman sesama sopir taksi. Yoyo mengambil radio tersebut, memencet tombol bicara lalu mendekatkannya ke mulut. Saya masih muter di sekitar Mangga 2, Jok. Nanggung nih, kurang 1 penumpang lagi buat nutup setoran hari ini. Terdengar suara kresek-kresek sebentar dari radio sebelum Tarjo membalas. Wah, jam segini susah cari penumpang yuk. Orang-orang masih pada takut keluar rumah gara-gara kerusuhan bulan kemarin. Mending kamu cepat pulang aja. Istirahat, jangan dipaksakan. Rawan juga di jalan sendirian. Iya, Jo, saya paham. Rencananya kalau habis perempatan ini belum dapat penumpang juga, saya mau langsung arahkan mobil pulang ke garasi. Badan saya juga sudah capek banget rasanya. Mata sudah berat mau tidur. Jawab Yoyo pelan. Ya sudah, hati-hati di jalan ya. Saya sudah sampai garasi duluan ini. Saya tunggu di sini. Balas Tarjo mengakhiri percakapan mereka. Yoyo meletakkan kembali radio komunikasinya ke tempat semula. Ia menyandarkan punggung ke jok mobil, mencoba meredakan rasa pegal yang menjalar dari pinggang sampai pundak akibat duduk terlalu lama. Matanya memang sudah sangat mengantuk. Berkali-kali ia harus mengucek mata agar tetap fokus melihat jalanan di depannya. Ia menarik nafas panjang, membayangkan kasur di rumah kontrakannya, anak dan istrinya pasti sudah terlelap tidur. Yoyo merasa sedikit bersalah karena belum bisa membawa pulang uang lebih hari ini. Namun ia sadar keselamatan dirinya jauh lebih penting. Mengemudi saat mata sudah sangat mengantuk berisiko besar memicu kecelakaan lalu lintas. Taksi yang dikemudikan Yoyo perlahan mendekati persimpangan jalan besar. Lampu lalu lintas dari jauh sudah terlihat menyala merah, memaksa Yoyo untuk menginjak pedal rem pelan-pelan. Mobil berhenti dengan mulus, tepat di belakang garis putih marka jalan. Ia menengok ke kanan dan ke kiri, kondisi persimpangan benar-benar sunyi senyap. Sepi sekali, tanpa ada satupun kendaraan bermotor selain taksinya di sana. Angin berembus lumayan kencang menggoyangkan dahan pohon di pinggir trotoar jalan. Lampu penerangan yang memancarkan cahaya berwarna kuning remang-remang membuat suasana terasa semakin dingin. Yoyo hanya duduk diam sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke setir mobil, menunggu lampu merah berubah menjadi hijau untuk memutar arah. Ketika menatap lurus ke depan, rintik gerimis makin deras menabrak kaca mobil. Bunyi tetesan air beradu dengan kap mesin menjadi satu-satunya pemecah keheningan yang menemani Yoyo di persimpangan tersebut. Saat Yoyo masih menunggu warna lampu berubah, ujung matanya menangkap sebuah pergerakan dari arah trotoar sebelah kiri. Ada seorang wanita muda berdiri tepat di pinggir jalan aspal. Wanita itu perlahan mengangkat tangan kanannya, melambaikan telapak tangannya untuk menyetop taksi Yoyo. Melihat ada calon penumpang, rasa kantuk Yoyo seketika berkurang drastis. Ia bersyukur target setorannya bisa tercapai malam ini,
Sebelum pulang beristirahat, tanpa membuang waktu lama, Yoyo memutar kemudi sedikit ke arah kiri dan merapatkan taksinya ke dekat trotoar berjalan kaki. Dari jarak dekat di bawah cahaya lampu jalan, Yoyo bisa memperhatikan sekilas fisik penumpangnya dari balik kaca jendela. Wanita itu adalah seorang perempuan muda keturunan Tionghoa. Badannya terlihat kurus dengan rambut hitam lurus yang dibiarkan terurai panjang melewati bahu. Ada satu hal yang sempat membuat Yoyo merasa heran dalam hati melihat penampilan penumpangnya. Di tengah cuaca yang sedang turun gerimis dan udara yang sangat dingin, wanita tersebut mengenakan pakaian yang sangat mencolok. Ia memakai kaos berwarna merah ketat berlengan pendek dan bawahan rok mini. Pakaian seperti itu rasanya kurang pas untuk berpergian pada pukul 2 dini hari. Tapi Yoyo menepis pikiran macam-macam. Ia mencoba berpikir positif, menganggap wanita itu mungkin baru saja selesai bekerja dari suatu tempat di kawasan perniagaan tersebut. Yoyo segera menekan tombol pembuka kunci pintu dari sisi kemudi. Terdengar bunyi klik membuka pengait pintu, membiarkan penumpang tersebut masuk melalui pintu belakang sebelah kiri. Wanita itu masuk lalu duduk dengan tenang di jok belakang. Suara bantingan pintu saat ditutup kembali terdengar sangat wajar dan normal, sama seperti bunyi pintu mobil pada umumnya. Setelah memastikan penumpangnya duduk dengan aman, Yoyo menengok sedikit ke arah cermin spion tengah sambil melempar senyum ramah khas supir taksi. "Selamat malam, mau kemana mbak?" tanya Yoyo dengan nada sopan. Wanita berpakaian merah di kursi belakang itu tetap duduk diam pada posisinya. Wajahnya menghadap lurus ke arah kaca depan mobil, sama sekali enggan menoleh ke arah Yoyo yang sedang menyapa. "Kelapa Gading," jawab wanita itu sangat singkat. Suaranya terdengar pelan dan datar, namun intonasinya sangat jelas sampai ke telinga Yoyo berkat kondisi kabin mobil yang hening. Mendengar tujuan penumpangnya, Yoyo merasa sangat terbantu. Rute menuju Kelapa Gading searah dengan jalan pulang menuju garasi taksinya. Ia pun membenarkan posisi duduknya agar lebih nyaman untuk menyetir. Yoyo mengulurkan tangan menekan tombol argo di dekat tuas persneling sampai angka tarif awal menyala di layar dashboard. Tepat pada saat itu juga lampu lalu lintas di depan mereka berubah menjadi hijau. Yoyo melepaskan rem tangan lalu menginjak pedal gas secara perlahan. Ban mobil terdengar bergesekan dengan jalanan aspal yang basah, membawa taksi itu melaju stabil meninggalkan kawasan persimpangan menuju arah Kelapa Gading sesuai permintaan penumpang. Suasana di dalam kabin mobil benar-benar hening sejak roda kembali berputar. Selama 15 menit pertama perjalanan sama sekali belum ada percakapan lanjutan yang terjadi. Wanita berbaju merah di kursi belakang itu benar-benar mengunci mulutnya rapat-rapat. Sesekali Yoyo melirik sekilas dari kaca spion tengah untuk memantau keadaan belakang. Wanita tersebut tampak duduk diam pada posisinya sambil sedikit menundukkan kepala ke bawah. Rambut hitamnya yang panjang dan terurai sebagian menutupi sisi wajahnya. Melihat pemandangan tersebut, Yoyo menarik nafas pelan dan memilih bersikap profesional. Ia ingat betul aturan utama dari kantor garasi tempatnya bekerja. Aturan itu dengan tegas melarang para sopir taksi untuk banyak bertanya, memulai obrolan panjang, atau sok akrab apabila penumpang sudah menunjukkan tanda enggan diajak bicara. Baginya ketenangan pelanggan adalah hal yang harus diutamakan. Hawa di dalam taksi mendadak terasa jauh lebih dingin menembus kulit. Yoyo sempat mengusap kedua lengannya perlahan karena merasa kedinginan. Ia memutar tombol pendingin udara di dekat radio ke arah kiri untuk mengecilkan suhu. "Mbak, maaf, pendingin udaranya masih terlalu dingin atau sudah pas segini?" tanya Yoyo memecah kesunyian, mencoba memastikan penumpangnya tetap nyaman selama perjalanan. Wanita itu merespon dengan anggukan pelan tanpa mengangkat kepalanya, lalu menjawab dengan suara pelan, "Sudah pas, Pak." "Baik, Mbak," balas Yoyo dengan sopan. Yoyo merasa wajar saja jika suhu kabin terasa sangat sejuk. Cuaca di luar memang sedang memburuk. Rintik gerimis turun menerus sejak sore tadi. Ditambah embusan angin malam yang lumayan kencang. Secara logika, efek udara dari mesin pendingin mobil bercampur dengan hawa basah dari luar membuat udara di dalam taksi menjadi sangat dingin. Yoyo sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Pria itu kembali memusatkan pandangannya lurus ke jalan raya. Rute jalan ibu kota benar-benar lengang.
Sepanjang perjalanan melintasi kawasan Sunter, nyaris tidak ada kendaraan roda 4 lain yang melintas menemani mereka. Yoyo mengatur putaran setirnya dengan santai. Ia mempertahankan kecepatan mobil di angka 60 km per jam agar tetap aman melaju di atas jalanan yang licin karena air hujan. Di dalam kepalanya Yoyo terus menyusun jalan utama dan rute paling cepat untuk segera sampai ke wilayah Kelapa Gading. Badannya sudah sangat letih, menahan rasa kantuk seharian penuh. Ia hanya ingin pekerjaannya cepat selesai, menyerahkan uang setoran harian ke tempat penyewaan, lalu segera pulang menemui kasur di rumahnya untuk tidur pulas. Perjalanan tersebut memakan waktu kurang lebih 45 menit. Kesunyian pekat masih menemani mereka berdua di dalam mobil. Yoyo secara berkala menekan tuas pembersih kaca depan agar rintik hujan tidak mengganggu pandangannya. Bunyi gesekan karet pembersih kaca dengan air berpadu teratur bersama dengungan pelan mesin. Semuanya berjalan sangat normal. Mengantar orang diam di saat warga lain mulai tertidur lelap sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Yoyo selama bertahun-tahun hidup mencari nafkah di jalan raya. Memasuki menit ke-50 sejak berangkat dari persimpangan Mangga 2, gapura besar perumahan Kelapa Gading mulai terlihat dari kejauhan. Yoyo mengurangi kecepatan taksinya. Lampu jalan raya memantul terang di atas aspal basah sisa gerimis yang baru saja reda beberapa menit lalu. Suasana perumahan elit ini benar-benar sepi. Pohon-pohon palem berukuran besar berjejer rapi di sisi kiri dan kanan jalan raya, seakan menemani laju mobil yang terus bergerak maju menyusuri kawasan tersebut. Tiba-tiba, suara wanita dan kursi belakang terdengar memecah keheningan yang sudah berlangsung selama nyaris 1 jam penuh. Klaster Anggrek, Blok B2 nomor 7, itu rumah saya, Pak. Ucap wanita berbaju merah tersebut dengan nada pelan. Baik, Mbak, jawab Yoyo sambil memperhatikan lurus ke arah jalan raya di depannya. Di dalam hati Yoyo merasa lega mendengarnya. Alamat yang disebutkan penumpangnya sangat searah dengan rute jalan pulangnya menuju tempat penitipan mobil. Pria itu juga sudah hafal betul tata letak wilayah Kelapa Gading. Ia baru saja mengingat-ingat peta letak perumahan ini. Area klaster Anggrek berada pas bersebelahan dengan klaster Lili, tempat ia pernah mengantar penumpang beberapa hari lalu. Semuanya berjalan lancar sesuai harapan Yoyo. Ia kini hanya perlu menemukan rumah penumpangnya, menerima uang bayaran tarif argo, lalu tugasnya malam ini selesai dengan sempurna. Taksi terus melaju stabil melewati beberapa blok perumahan mewah. Yoyo memutar kemudi ke arah kiri saat matanya melihat papan penunjuk jalan. Dari kejauhan, pos penjagaan klaster Anggrek sudah terlihat menyala. Lampu neon putih di atas atap pos menyinari portal besi panjang yang melintang menutup akses masuk jalan utama. Yoyo mengarahkan taksinya mendekati pos tersebut dan menginjak pedal rem perlahan sampai mobil berhenti pas di sebelah jendela petugas keamanan. Yoyo menekan tombol kendali untuk menurunkan kaca jendela mobilnya. Hawa dingin dari luar langsung masuk menerpa wajahnya. Di dalam pos, seorang petugas keamanan berseragam biru lengkap sedang duduk berjaga. Mendengar suara mesin mobil mendekat, petugas keamanan itu langsung berdiri dari kursinya dan melangkah keluar menghampiri taksi Yoyo. Petugas tersebut membawa sebuah senter hitam berukuran besar di tangan kirinya. Malam, Pak, mau antar penumpang ke blok B2 nomor 7, kata Yoyo Rama sambil mencondongkan badannya sedikit keluar jendela. Petugas keamanan itu melihat sekilas ke arah taksi, lalu mengangguk paham. Ia berjalan mundur selangkah dan menekan sebuah tombol di dinding luar pos. Terdengar bunyi mesin berderit pelan saat portal besi di depan mereka perlahan naik ke atas, membuka jalan lebar untuk taksi Yoyo agar bisa lewat. Petugas itu kemudian menoleh lagi ke arah Yoyo untuk memberikan arahan jalan. Silakan, Pak, nanti di belokan kedua ambil kanan ya, ucap petugas satpam tersebut dengan suara lantang. Siap, terima kasih, Pak, balas Yoyo. Yoyo kembali menaikkan kaca jendela mobilnya rapat-rapat. Ia melepaskan injakan pada pedal rem dan beralih menekan pedal gas. Taksi berplat kuning itu bergerak maju melewati batas pos penjagaan satpam, masuk lebih dalam menuju area perumahan klaster Anggrek untuk menyelesaikan sisa perjalanan mereka malam itu. Jalanan di area dalam perumahan elit ini tidak lagi menggunakan aspal biasa, melainkan hamparan blok paving yang tersusun amat rapi. Suara ban mobil bergesekan dengan permukaan balok paving tersebut terdengar cukup jelas di dalam kabin, menciptakan getaran halus yang menemani laju taksi.
Sesuai arahan langsung dari petugas keamanan tadi, Yoyo membiarkan taksinya melewati belokan arah pertama. Ia terus menekan pedal gas secara perlahan sejauh 10 meter ke depan. Begitu melihat ada percabangan jalan kedua di sebelah kanan, Yoyo segera memutar setir dan membawa mobil masuk ke belokan tersebut. Suasana di dalam area perumahan ini benar-benar sepi. Seluruh lampu taman dan lampu teras rumah warga menyala sangat terang, namun sama sekali tidak ada orang yang terlihat berada di luar rumah pada jam segini. Kaca jendela bagian dalam mobil Yoyo mulai sedikit berembun karena pengaruh perbedaan suhu. Ia segera mengambil selembar kain lap bersih dari laci dashboard, lalu mengusapkannya perlahan ke bagian kaca sebelah kanan agar pandangannya lebih tajam. Mata Yoyo mulai fokus menyisir deretan angka yang menempel di tembok pagar setiap rumah. Blok B2 nomor 1, lalu ini nomor 2. Gumam Yoyo pelan untuk dirinya sendiri saat memastikan urutan plat rumah yang baru saja terlewati. Posisi nomor rumah di sini berurutan dengan benar, sehingga Yoyo sangat yakin tujuannya tinggal belasan meter lagi di depan. Mbak, ini kita sudah masuk blok B2, rumahnya sebentar lagi sampai ya? Ucap Yoyo memberitahu penumpangnya sambil tetap melirik ke arah luar. Iya pak, lurus saja, jawab wanita berpakaian merah itu dengan suara pelan dari arah bangku belakang. Yoyo kembali berkonsentrasi penuh melihat deretan pagar. Mobilnya perlahan maju melewati rumah nomor 3, lalu bergerak menyusuri area rumah nomor 4. Tepat pada detik bodi taksi menjajarkan diri dengan pagar rumah nomor 4 itu, mendadak tercium bau wangi bunga melati yang amat sangat menyengat hidung. Aroma tajam itu memenuhi udara di dalam mobil hanya dalam hitungan detik. Respon tubuh Yoyo terjadi secara otomatis. Bulu kuduk di area tengkuk dan kedua lengannya langsung merinding berdiri tegak. Ia sempat tersentak karena bau wangi tersebut muncul begitu tiba-tiba tanpa ada pertanda apapun. Walau begitu, pikiran Yoyo dengan cepat bekerja mencari penjelasan masuk akal. Ia menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Yoyo memikirkan alasan wajar. Sangat masuk akal apabila bau tersebut merupakan aroma minyak wangi milik penumpangnya yang baru menyebar karena tertiup sirkulasi dari pendingin udara. Alasan logis lainnya, bau melati itu bisa jadi tertutup angin dari halaman salah satu rumah warga di jalan ini. Banyak rumah mewah di sini yang menanam tumbuhan hias. Sangat wajar jika ada pohon melati besar yang bunganya mekar bersamaan setelah diguyur air hujan deras. Penjelasan logis di kepalanya berhasil membuat Yoyo membuang semua pikiran aneh. Ia menepis rasa kurang nyaman itu dan kembali memusatkan perhatian pada pekerjaannya mencari alamat. Kaki kirinya sudah bersiap di dekat pedal rem. Mata Yoyo terus menyapu tembok pagar di depannya, memastikan mobilnya bisa berhenti persis di depan rumah nomor 7. Kaki kiri Yoyo akhirnya menginjak pedal rem perlahan saat bodi taksi merapat ke sisi kiri jalan paving. Mobilnya berhenti mulus tepat di depan sebuah bangunan besar dengan pagar besi berwarna hitam yang menjulang tinggi. Lampu taman menyala lumayan terang, menerangi area halaman depan dan jalanan di sekitarnya. Mata Yoyo langsung tertuju pada plat logam berukuran sedang yang tertempel di tembok pagar. Di sana tertulis jelas angka dan huruf B2 nomor 7. Pria itu menarik nafas lega karena tugasnya malam ini sudah tuntas. Ia menekan tombol argo di dashboard untuk menghentikan hitungan tarif jalan. Bunyi mesin hitung langsung berhenti beroperasi. Yoyo membenarkan posisi duduknya bersandar sejenak, lalu memutar badannya menoleh ke arah jok belakang untuk menagih biaya perjalanan. Sudah sampai mbak, ongkosnya. Kalimat Yoyo langsung terputus di tengah jalan. Mulutnya terdiam kaku. Bangku belakang mobilnya sama sekali nggak ada orang. Perempuan muda berbaju merah yang sedari tadi duduk di sana lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Jok mobil terlihat rapi. Yoyo bahkan menyempatkan diri melongok ke bagian karpet bawah kursi. Barangkali wanita itu menunduk mengambil barang jatuh, tapi hasilnya nihil, hanya ada karpet bersih. Yoyo bingung setengah mati. Pikiran rasionalnya berusaha keras mencerna situasi. Ia amat yakin telinganya sama sekali belum mendengar bunyi engsel pintu mobil dibuka. Bunyi bantingan pintu tertutup pun sama sekali enggan terdengar di telinganya. Lagi pula, ia baru saja menghentikan laju mobil detik ini. Lewat mana penumpangnya turun? Karena penasaran campur keheranan,
Yoyo buru-buru membuka pintu kemudi dan melangkah keluar dari taksi. Ia memutari bagian belakang kendaraannya sambil terus memperhatikan jalanan di area sekitar rumah tersebut. Yoyo berharap menemukan wanita tadi sedang berjalan ke arah gerbang rumahnya. Sayangnya jalanan perumahan itu benar-benar sepi. Lingkungan di sekitar situ hanya diterangi cahaya dari tiang lampu tanpa ada satupun warga yang lewat. Gak ada tanda-tanda siapapun yang berjalan masuk ke dalam pekarangan. Pagar hitam tinggi di depannya juga tertutup amat rapat. Saat Yoyo masih berdiri kebingungan di samping bodi mobil, mendadak wangi bunga melati yang sempat tercium di jalan tadi kembali menyerbak dengan sangat kuat. Kali ini aromanya jauh lebih pekat, langsung menusuk rongga hidung. Hawa di sekitar jalanan itu seketika berubah luar biasa dingin, membuat sekujur tubuh Yoyo gemetar hebat dari ujung kaki sampai kepala. Akal sehat Yoyo akhirnya menyadari kalau rentetan kejadian ini amat sangat janggal. Penumpangnya baru saja menghilang begitu saja, menembus benda padat tanpa mengeluarkan suara. Jantungnya berdebar kencang. Instingnya menyuruh pria itu untuk tidak cepat-cepat pergi dari sana. Sadar situasinya sudah wajar, Yoyo lekas melompat masuk kembali ke balik kursi kemudi. Ia menutup pintu keras-keras, memasukkan tuas gigi perseneling, dan menginjak pedal gas dalam-dalam untuk memacu taksinya menjauh secepat mungkin dari rumah nomor 7 tersebut. Ban mobilnya berdecit keras saat berbelok tajam meninggalkan persimpangan gang itu. Ia sama sekali enggan menoleh ke bagian belakang melalui cermin spion tengah. Pikirannya benar-benar kalut bercampur takut yang teramat sangat. Tangan Yoyo mencengkeram setir kemudi dengan amat kuat hingga urat-urat tangannya menonjol keluar. Ia hanya punya satu tujuan sekarang, yaitu melajukan mobilnya agar segera sampai ke pos penjagaan utama di depan. Ia butuh tempat terang dan keberadaan manusia lain untuk memastikan dirinya tetap waras setelah mengalami kejadian barusan. Mesin taksi meraung memecah keningan saat Yoyo menambah kecepatan menyusuri jalanan perumahan yang amat sepi. Kurang dari 3 menit kemudian, cahaya terang benderang dari pos satpam depan akhirnya terlihat jelas. Yoyo langsung menginjak pedal rem kakinya dalam-dalam. Kendaraan roda 4 itu berhenti mendadak pas di samping pos penjagaan, menimbulkan bunyi gesekan ban yang keras beradu dengan permukaan paving jalanan komplek perumahan. Yoyo segera mendorong tuas pintu dan melompat keluar dari mobil secara tergesa-gesa. Nafasnya memburu cepat seperti orang yang baru saja habis berlari sangat jauh. Dadanya naik turun berusaha meraup udara segar sebanyak mungkin. Keringat dingin mulai membasahi bagian keningnya. Wajah sopir taksi itu terlihat pucat pasi saat berdiri kaku di bawah sorotan lampu pos penjagaan. Petugas keamanan berseragam biru lengkap yang tadi sempat membukakan portal kaget luar biasa mendengar bunyi rem. Ia langsung melangkah keluar dari dalam pos menghampiri posisi Yoyo berdiri. "Pak, maaf, tadi waktu saya masuk, Bapak lihat ada penumpang perempuan di belakang kan?" Tanya Yoyo panik. Nada suaranya bergetar hebat menahan cemas. Petugas keamanan itu keheranan melihat kondisi Yoyo yang berantakan. Ia langsung menggelengkan kepalanya merespon pertanyaan yang baru saja dilontarkan. "Tidak ada, Pak. Saya pikir Bapak dari tadi sendirian dan mau jemput orang di rumah B2 nomor 7. Jawab satpam itu kebingungan. Mendengar jawaban tersebut, darah Yoyo rasanya berhenti mengalir. Kepanikan makin hebat menguasai isi kepalanya. Ia mengusap wajahnya kasar-kasar. "Bukan, Pak. Saya beneran antar wanita muda keturunan Tionghoa ke rumah itu. Tapi pas sampai depan pagar, orangnya tiba-tiba hilang." Seru Yoyo berusaha meyakinkan. Jari telunjuknya menunjuk lurus ke arah jalanan blok perumahan yang baru saja ia tinggalkan. Satpam itu langsung mengerutkan dahi. Ia mulai merasa curiga sekaligus bingung mendengar pengakuan sopir taksi di depannya. Selama berjaga malam ini, ia yakin betul hanya melihat Yoyo sendirian di kursi kemudi saat membuka kaca mobil untuk melapor tujuan. "Setahu saya di rumah nomor 7 itu cuma ada sepasang suami istri umur 50 tahunan. Ciri-ciri penumpang Mas Yoyo tadi seperti apa?" Tanya petugas keamanan tersebut menuntut penjelasan lebih rinci. Yoyo membasahi bibirnya yang mendadak kering. Ia mencoba memanggil ulang ingatan soal wujud penumpangnya sejak pertama kali naik di persimpangan Jalan Mangga 2 tadi. "Rambutnya panjang, pakai kaos merah sama rok mini, Pak." Jelas Yoyo menjabarkan penampilan penumpangnya secara gamblang. Yoyo menatap mata petugas keamanan itu lekat-lekat, sangat berharap pria di depannya ini mengenali
warga sesuai ciri-ciri yang baru saja disebutkan. Ia butuh kepastian masuk akal, namun suasana di sekitar pos gerbang justru mendadak menjadi sangat hening sesudah Yoyo selesai berbicara. Mendengar ciri-ciri itu, raut wajah Satpam berubah drastis menjadi sedih dan tegang. Ia menarik nafas panjang, lalu membuangnya perlahan sambil menatap Yoyo dengan sorot mata yang penuh simpati. Pria itu tampak ragu sejenak sebelum memutuskan untuk membuka mulut. Sebenarnya suami istri itu dulu punya anak perempuan umur 23 tahun. Penampilannya persis seperti yang Bapak ceritakan. Yoyo yang tadinya masih diselimuti rasa takut kini berubah menjadi sangat penasaran. Terus kemana anaknya sekarang, Pak? Satpam itu terdiam sejenak, menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum menjawab pertanyaan Yoyo. Sudah meninggal 1 bulan yang lalu, Pak. Yoyo tertegun menunggu kelanjutan cerita sang Satpam. Tanpa ada yang ditutupi, petugas keamanan itu menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Anak perempuan dari penghuni rumah nomor 7 itu adalah salah satu korban kerusuhan bulan kemarin. Saat itu ia baru saja pulang bekerja dan menaiki taksi, namun malang nasibnya, ia menjadi korban tindak pemerkosaan keji yang dilakukan di dalam taksi itu sendiri. Tubuhnya kemudian dibuang begitu saja di pinggir jalan sampai akhirnya ditemukan warga dalam kondisi tidak tertolong. Anak itu memang dikenal selalu berpenampilan modis dan sering mengenakan rok mini setiap kali pergi bekerja. Mendengar penjelasan tersebut, lutut Yoyo langsung lemas. Ia sampai harus berpegangan pada bodi mobil agar tidak jatuh tersungkur. Seketika itu juga, semua kepingan teka-teki yang ia alami malam ini menyatu dengan sempurna di dalam otaknya. Bau melati yang menyengat, sosok wanita yang muncul dari ketiadaan, diamnya penumpang itu di kursi belakang, hingga rumah tujuan yang ternyata tempat tinggal orang tuanya. Semuanya kini masuk akal secara logika. Arwah perempuan itu tidak berniat mencelakai siapapun, ia hanya ingin pulang ke rumah keluarganya setelah mengalami kejadian tragis di dalam taksi sebulan lalu. Yoyo gemetar hebat. Ia perlahan mengangkat tangan kirinya untuk melihat jam tangan yang melingkar di pergelangan. Jarum jam menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Ia memincingkan mata melihat kalender kecil di sisi jamnya. Hari itu adalah tanggal 15 Juni 1998, tepat 1 bulan pasca meledaknya kerusuhan Mei 98 yang mencekam. Dada Yoyo terasa sesak. Ia baru saja mengantar seorang perempuan yang merindukan rumahnya sendiri. Tidak ada rasa marah atau benci lagi di dalam benaknya. Yang tersisa hanyalah rasa duka mendalam dan kengerian yang menyatu menjadi satu pengalaman yang tidak pernah ia lupakan seumur hidup. Ia menatap ke arah klaster perumahan yang sunyi di depannya dengan perasaan berat. Ia sadar, penumpang taksinya tadi hanyalah seorang anak yang ingin kembali ke pelukan orang tuanya setelah semua penderitaan yang ia lalui. Yoyo membiarkan mesin mobilnya mati sejenak, membiarkan keheningan malam Jakarta malam itu membawa pergi semua rasa takutnya, meninggalkan sebuah kenyataan pahit tentang tragedi kemanusiaan yang membekas selamanya. Kisah yang dialami Yoyo mengingatkan kita bahwa tidak semua kejadian gaib bertujuan untuk mencelakai. Terkadang penampakan tersebut hanyalah sisa-sisa dari jiwa malang yang terjebak di dalam memori tragis dan kerinduan untuk pulang ke rumah. Pesan untuk kita semua, tetaplah berhati-hati saat bekerja atau berpergian. Dan mari kita luangkan sejenak doa bagi para korban tragedi di masa lalu agar mereka mendapatkan ketenangan di sisinya. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.